Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal teorinya ether ya, aether. Jadi orang mungkin pernah dengar ada quote atau pepatah berikut ini atau apa ya, kutipan berikut ini dari Nikola Tesla, yaitu adalah: bila kamu ingin tahu rahasia dari alam semesta, pikirlah dalam bentuk energi, frekuensi, dan getaran. Nah, orang-orang rasanya berpikir terlalu sederhana ya. Yang disebut energi ini tidak hanya misalnya listrik, daya dorong, magnet, tapi juga yang nggak kelihatan, karena Nikola Tesla ini mempercayai adanya energi fisik yang nggak kelihatan mata, yang bukan listrik, yang bukan magnet. Ada yang ngomong energinya adalah energi skalar, sementara kalau Tesla sendiri kalau nggak salah nyebutnya adalah radian ya. Jadi dia punya paten yang ada kumparan bentuknya melingkar keluar, flat spiral coil, yang dipakai untuk menangkap energi tersebut dari sumber yang nggak diketahui asalnya. Nikola Tesla ini juga terkenal ya, ini nggak begitu nggak begitu mewakili ya, karena banyak dia penemuannya. Jadi disebut sistem karena dia menemukan penggerak. Jadi AC motor itu adalah salah satu karyanya dia, terus trafonya, gridnya, cara pengaliran listriknya, cara modulasinya, macam-macam dia yang merancang. Juga soal radio ya, dia menemukan radio pertama kali di tahun 50 tahun sebelum Marconi. Jadi sebelum Marconi ini Tesla sudah menciptakan dulu, bahkan dia punya kalau nggak salah kapal selam yang berfungsi dengan prinsip wireless loh ya. Terus bisa bergerak ya. Bisa bergerak itu sesuatu yang hebat juga. Bisa dikendalikan juga. Jadi remote control. Jadi dia sudah jauh lebih maju pada zamannya, karena ya kendaraan mainan remote control pada saat itu belum ada yang bisa buat, dan Tesla sudah bisa. Tesla coil entah mengapa disebut khusus ya, padahal ini ya salah satu dari alternating current power system. Lampu CFL lampu yang pakai fluorescent, yang lampu putih zaman dulu yang sekarang kepakainya untuk logo-logo. Ini pembangkit listrik, ada remote control sudah tadi. Tesla turbin ini adalah pompa yang sangat kuat gitu ya, yang teleforce ini untuk senjata gitu. Masih banyak lagi termasuk anti gempa, anti gravity, dan macam-macam. Tapi semuanya sumbernya adalah ini, energi, frekuensi, dan vibrasi. Dan untuk memahami ini ya, kita perlu contohkan juga ya, seperti misalnya ini adalah John Worrell Keely di masanya Tesla juga, Nikola Tesla. Dia ini bisa membuat air itu meledak. Jadi air bisa bahan bakarnya untuk mesin combustion engine. Jadi airnya dibuat meledak, dan ini hanya berdasarkan pada resonansi. Jadi air dimasukkan lewat ke sesuatu dari bahan kuningan gitu ya, terus nanti dia bisa akan meledak. Cuma dia nggak bisa menyempurnakan mesinnya, ada problem, jadi ya gagal lah ya. Terus ada juga penyembuhan, ada juga anti gravitasi. Dia menggunakan suara ya kalau Keely ini. Jadi modelnya adalah vibrasi dari suara. Frekuensinya tentu ya
Nah, macam-macam. Ini dia menggunakan berbagai macam frekuensi. Jadi ini ada frekuensi, ada vibrasi. Andrea Puharich ini salah satu yang dia buat itu adalah membuat air itu elektrolisis. Jadi dengan arus yang sangat kecil sekali, mungkin cuma 20 mA, dia bisa membuat air berubah jadi komponennya seperti ketika melakukan elektrolisis. Dia menggunakan 3 frekuensi. Ini nggak ada di sini ya, di buku apa ya, kalau nggak salah puharich.nl ya, di bukunya itu ada penjelasan dia pakai frekuensi berapa dan cairannya harus berapa mol larutannya ya, harus konstan molarnya. Terus dia pakai 3 frekuensi dan nanti airnya bisa jadi pecah karena itu. Bentuk frekuensinya juga harus khusus, bentuk gelombangnya juga harus khusus, bentuknya kayak huruf U disambung gitu ya. Sebuah gelombang yang unik karena normalnya nggak gitu. Jadi di Andrea Puharich ini menunjukkan pentingnya bentuk sinyalnya. Terus di sini ada Bob Boyce ya wis. Ini Bob Boyce ini menggunakan listrik. Nah, dia menggunakan listrik dari 3 frekuensi yang dijadikan satu toroid, dan nanti hasil output listriknya bisa 10 kali lipat. Atau kalau diimplementasi elektrolisis 4 kali lipat. Jadi listrik yang dihasilkan dari alatnya hanya menggunakan toroid. Toroid itu semua bentuknya kayak donat, ferrit bentuk donat. Nah, itu dia bisa menghasilkan listrik yang 10 kali lebih besar dari awalnya. Jadi aki ya bisa self charging. Akinya dipasangi alat itu bisa jadi penuh sendiri. Nah, di Bob Boyce TPU ini menunjukkan juga efek kengerian dari mempermainkan energi yang ya seperti yang dipercaya Tesla ini dari Aether ini ya. Jadi bisa menghasilkan bencana alam. Nanti penulis tunjukkan bagaimana Tesla bersyukur bahwa yang ia teliti itu tidak ditelusuri orang karena bahayanya yang sangat tinggi. Tapi ini dulu ya, dari Bob Boyce ini menunjukkan bahayanya dari eksperimen seperti ini. Dari Bob Boyce ini juga menunjukkan pentingnya kualitas produk, pentingnya melilit, misalnya harus betul-betul lurus, nggak boleh nekuk, nggak boleh bengkok atau macam-macam ya, nggak boleh melintir padahal itu kawat asli. Jadi dari sini ya pentingnya konstruksi. Terus ini ada juga Royal Reef. Nah, Royal Reef ini sama juga memanfaatkan frekuensi, cuma frekuensinya adalah frekuensi cahaya. Jadi ini adalah mikroskop yang bisa mengubah sinar yang nggak kelihatan jadi kelihatan. Sinar ultraviolet jadi bisa kelihatan oleh mata dan kemudian diperbesar. Entah ya, ini model kerjanya bagaimana, karena dia hanya menggunakan kristal quartz ya yang kualitas tinggi. Terus dari kristal itu dia bisa memodifikasi frekuensi pakai model interferometer atau apalah gitu ya. 2 frekuensi yang digabungkan jadi muncul 1 frekuensi baru, dan frekuensi ultravioletnya jadi bisa kelihatan oleh mata. Ini hebatnya, mikroskop ini punya pembesaran yang setara dengan mikroskop elektron. Cuma bedanya karena ini modelnya betul-betul tanpa listrik, objek yang dilihat itu tidak akan mati ketika sedang diamati. Beda dengan mikroskop elektron yang akan membunuh semua makhluk yang dilihat dari mikroskopnya. Jadi dari alat ini Royal Reef juga bisa membuat alat ya yang bisa mematikan virus. Jadi dia karena bisa mengamati virus dalam kondisi hidup, bakteri dalam kondisi hidup,
dia bisa eksperimen menggunakan alat ini, alat audio dan alat radio yang frekuensinya bisa disetel seenaknya untuk mengetahui di frekuensi mana bakteri itu mati, frekuensi mana virus itu mati. Dan dari Royal Rife ini kita bisa belajar bahwa kualitas alat penghasil gelombangnya itu sangat penting. Jadi dia menggunakan alat paling baik pada saat itu. Pada saat itu masih menggunakan tabung, dan sinyal yang dihasilkan oleh tabung itu kualitasnya jauh lebih tinggi daripada transistor. Jadi ini sudah pakai tabung, dan ini dari pabrikan yang paling oke. Jadi sinyal audionya, sinyal radionya itu yang paling murni, yang sinusnya paling sempurna. Nah, yang sekarang ini banyak yang mencoba meniru alat kesehatan Royal Rife ini, tapi menggunakan transistor. Ya, jadinya efeknya tidak begitu kuat, tidak begitu membantu. Jadinya seperti pakai cara kasaran. Ya, penulis juga termasuk yang terinspirasi oleh ini. Cuma penulis menggabungkan ilmunya Royal Rife ini dengan yang dihasilkan oleh Tesla dari capacitive discharge atau apalah itu ya, dari kejutan listrik yang dihasilkan oleh listrik yang diputus secara mendadak. Entah nanti penulis bisa lihatkan yang spesifiknya atau enggak. Kita akan lihat secara sepintas saja karena ini banyak sekali materinya. Tujuan utama dari video ini hanyalah untuk menunjukkan jalan, menunjukkan arah kepada yang tertarik untuk mengembangkan ini. Hanya sekedar tahu sajalah ya. Hanya sekedar tahu. Ini dari Royal Rife. Kalau kita lihat dari yang masa lalu juga ada dari Nabi Daud. Nah, Nabi Daud ini mirip dengan yang dilakukan oleh Kili yang menggunakan audio. Jadi dari Nabi Daud ini memiliki suara merdu yang bisa membuat angin ikut tenang. Nah, suara ini penulis menerjemahkannya sebagai suara yang tidak dihasilkan oleh manusia tapi pakai alatnya yang bisa menghasilkan frekuensi suara macam-macam yang ketika digabung-gabungkan bisa meredakan angin, bisa membuat gunung jadi tenang, gunung berapi yang sedang meletus bisa jadi tenang, orang sakit bisa jadi sembuh. Nah, orang sakit bisa jadi sembuh ini sama seperti Royal Rife ya, yang menggunakan frekuensi. Cuma bedanya kalau Royal Rife menggunakan listrik, menggunakan cahaya dengan metode lampu, sementara itu Nabi Daud menggunakan suara. Ya, suara ya. Ini air tenang, air berembus ikut tenang, bisa mendengar percakapan binatang. Nah, itu beda lagi. Kalau percakapan binatang mungkin kita bisa lihat dari yang ini ya, mikrofilmnya Royal Rife, di mana ini pakai cahaya, sementara Nabi Daud pakai suara. Ini mampu melunakkan baja seperti kain. Ini mungkin lebih cocoknya adalah contohnya. Nah, kalau kita ngomong soal logam lunak, di masa modern ada yang namanya John Hutchison ya. Dia bisa membuat logam itu jadi kayak gini ya, bentuknya rusak. Ini dia kalau nggak salah menggunakan frekuensi radio. Jadi menggunakan AM atau FM gitu ya. Dia juga menemukan bisa teleportasi, bisa levitasi ya, ngangkat sendiri hanya menggunakan frekuensi. Jadi ini adalah contoh modern dari yang Nabi Daud tadi. Tapi ini dia nggak bisa mengendalikan, sementara Nabi Daud bisa. Nah, untuk Nabi Daud ini kita juga harus bicara soal Nabi Sulaiman, anak dari Nabi Daud.
Nah, ini yang penulis fokuskan ini adalah penerbangan ya. Jadi karena penemuannya, Nabi Sulaiman ini bisa melakukan perjalanan dengan mengendalikan angin ya, bisa lebih cepat dari yang biasanya berbulan-bulan gitu ya. Jadi ini penulis yakin mengendalikan angin ini adalah istilahnya adalah pesawat terbang. Nah, pesawat terbangnya menggunakan metode suara seperti halnya yang dilakukan John Worrell Keely. Ini dia ada penerbangan juga busing halaman biro ya. Penulis sudah lupa, maaf. Arep maca maneh kok ya cek agak buku nih, cek tebeli buku nih. Tapi Nabi Sulaiman ini menggunakan suara untuk mengendalikan angin. Cara mengendalikan suaranya ya kita nggak tahu ya, hanya bisa menebak-nebak. Kalau di Kili ini juga ya caranya pakai embuh, pakai alat tiup atau alat kayak senar, kita nggak tahu ya. Tapi Nabi Sulaiman pada masa lalu sudah bisa melakukannya. Jadi dari Nabi Daud bisa melunakkan baja ya, maka Nabi Sulaiman ini jadi bisa buat pesawat terbang. Seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke Secret Universe energi, frekuensi, vibration. Tapi kita lihat dari apa yang dimengerti Tesla. Tesla ini adalah orang yang percaya aether. Nah, ada yang menarik ya soal aether ini. Kita harus tahu ya bahwa Nikola Tesla ini adalah orang yang percaya pada aether. Soal energi, frekuensi, dan vibration ini hubungannya adalah dengan aether juga. Nah, aether itu merupakan sebuah kepercayaan di mana dunia ini dipenuhi oleh aether. Ruangan vakum itu sebenarnya isinya adalah aether. Nah, aether di sini ada beberapa penjelasan ya, seperti misalnya dari Newton ya. Panas itu katanya vibrasi pada aether. Jadi cahaya juga itu adalah melewati dari aether. Jadi yang namanya vibrasi itu hubungannya dengan vibrasi pada aethernya ya. Ini juga aether disebut lebih kecil daripada udara, lebih kecil daripada cahaya ya. Jadi aether itu adalah medium dasarnya. Nanti ada penjelasan yang lebih jelas lagi tapi dari sisi esoteriknya ya. Nah, hal yang menarik yang ada hubungannya dengan Al-Quran itu adalah ini. Aether diciptakan untuk planet bisa berenang. Yang ini yang fokus utama. Juga ada penjelasan pada kelistrikan, pada magnetik yang bisa membuat sensasi badan. Jadi semua ruangan dipenuhi oleh aether. Jadi aether juga bisa menjelaskan propagasi dari cahaya. Nah, ini cuma masalahnya aether ini jadi jadi mulai hilang, mulai ditinggalkan teorinya semenjak ada Michelson-Morley eksperimen. Jadi ini eksperimen yang tujuannya adalah untuk mengetahui keberadaannya aether. Ya, aneh juga karena aether itu merupakan medium, sementara barang-barang yang dipergunakan adalah barang-barang yang ada di dalam aether tersebut. Jadi menurut penulis secara logika eksperimen ini wis salah loh ya. Jadi penulis masih percaya keberadaan aether. Tapi kita balik lagi ya. Aether diciptakan agar planet bisa berenang. Nah, di sini ada ayat ya yang menciptakan khusus soal berenang ini. Kita lihat kepercayaan yang sekarang. Jadi selama ini dipercaya bahwa bulan bisa berorbit di bumi
itu dengan mengandalkan namanya gravitasi ya, dan juga gaya sentripetal seperti di sini. Jadi ada gaya sentripetal atau sentrifugal. Sentripetal ya. Terus ada kecepatan sehingga menghasilkan orbit yang tetap. Jadi selama ini dipercaya bahwa ada gaya sentripetal yang bisa mengalahkan gaya gravitasi. Jadi selama ini dipercaya bahwa bulan itu bisa mengitari bumi dengan orbit yang tetap karena ada gaya yang bisa mengalahkan gravitasi ini. Jadi gaya sentripetalnya yang tergantung pada kecepatan perputarannya bisa mencegah bulan itu jatuh ke bumi. Nah, ini berbeda dengan yang disebutkan di Quran ya. Penulis maaf nggak fasih ya. Tapi intinya lah terjemahannya tidak bakal mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Ini Yasin 40. Ini Anbiya 33 sama ya. Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, dua terjemahan Indonesia ini seperti ini. Tapi hasil bisa kita bisa beda kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris dari macam-macam macam-macam translatornya, tafsirnya. Jadi ini ada kata-kata mereka itu berenang. Ada juga yang ngomongnya ngambang di orbitnya. Ini juga ngambang di angkasa. Ini ngambang di langit. Ini glide apa? Ya, meluncur ya. Ya juga ini berenang. Ini float, mengambang. Ini berenang. Ini enggak disebut, cuma moving, bergerak doang. Jadi ada banyak yang ngomong berenang. Nah, kita bisa lihat ini kalau kita lihat dari ini ya, terjemahan ini ya. Ini ya, yasbahun ini ya. Jadi ini ada kata-kata yasbahun. Ada kata-kata yasbahun, dan yasbahun di sini adalah berenang atau berendam. Ada terjemahan lain ya, menarik, mengeluarkan, menyeret, menghela, menyentakkan, menggandeng, memundurkan, menarik kembali, mencabut ya. Ya mungkin kita bisa ngomong katutan lah, keseret ya. Berenang, berendam, keseret kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi ya ternyata ya kalau menurut penulis ada kesamaan antara yasbahun ini dengan penjelasan dari Aether menurut Maxwell. Maxwell ini orang yang terkenal juga sih, James Clerk Maxwell ya. Jadi yang menjelaskan listrik, magnet dan cahaya. Jadi Maxwell sendiri percaya dengan keberadaan Aether. Dari sisi terjemahannya seperti ini. Di versi Indonesia ada ya yang mencoba menjelaskan ini. Jadi ini ya, ada penjelasan soal mengapa bumi disebut berenang. Nah, ini ada yang mencoba menjelaskan seperti ini ya. Berotasi, berputar. Jadi ini mencoba menjelaskan berdasarkan teori yang ada sekarang ini. Katanya peredarannya bentuknya gelombang seperti sedang berenang. Jadi nggak ngomong bahwa dia berenang sungguhan, tapi karena pola pergerakannya yang nggak konstan, maka dia disebut berenang. Nah, ini tentu beda lagi ya kalau kita terjemahkan secara eksplisit bahwa berenangnya ini kanyut ya, keseret arus, kentir. Apa sih bahasa Indonesia nih? Apa bahasa Indonesia ini kentir kanyut itu? Maaf, nggak tahu, lupa. Wis kita ngomong floating, ngambang gitu ya. Apa ya bahasa Indonesia nih? Wis nggak tahu lah.
Tapi intinya seperti itu. Jadi di sini menjelaskan karena gerakannya begini maka disebut seperti berenang. Nah, kalau penulis lebih cenderung eksplisit bahwa yang terjadi adalah kanyut ya, katutan ya, katutan. Karena penulis sendiri yakin bahwa ya alam semesta ini seperti sungai gitu ya. Ada pusaran air, dan bumi ini adalah salah satu pusaran ya. Terus bulan ini di sekeliling pusaran tersebut, sehingga karena ini katutan arus ya ngambangnya ya katut muter gitu ya. Mataharinya juga merupakan salah satu pusaran ya. Kalau kita ngomong tata surya ya, matahari itu salah satu benda yang ikut katut di pusarannya tata surya. Terus bumi dan bulan ini katut di putarannya matahari, atau ya bagaimana lah, pokoknya katut pusaran, dan di dalamnya pusaran bisa ada pusaran juga. Dan pusarannya mungkin 3 dimensi. Karena katut pusaran maka yo gerak bendanya juga nggak harus tegak lurus ya, kadang bisa miring, kadang bisa goyang, kadang bisa apa, jenenge katutan arus. Pengertian penulis soal alam semesta itu seperti itu, tapi ini cuma pendapatnya penulis yang bermula dari tulisan Yasbahun ini, terus dari ya ini juga, terus dari dulu referensi ini yang ngomong alam semesta itu merupakan sungai, sembuh lali. Nah terus ya, nah ini artikel yang katanya merupakan omongannya dari Nikola Tesla. Jadi omongan Nikola Tesla berpikir mengapa kok sulit dideteksi, terus katanya netral, jadi interaksinya dengan dunia kita itu sangat minim, densitasnya jauh lebih rendah daripada aether, bisa dirasakan seperti misalnya pada gravitasi atau ketika terjadi akselerasi atau deselerasi yang cepat. Ini jadi percaya juga bahwa yang namanya objek itu seperti terbentuknya gelembung udara di dalam air. Jadi ether itu membentuk gelembung, dan gelembung ini jadi objek yang ada di dunia kita. Jadi ini ada konsep-konsepnya ya. Ini juga menjelaskan mengapa teori Michelson-Morley itu gagal. Ini juga ngomong kegagalan dari Einstein untuk menjelaskan ya. Einstein disebut gagal gitu lah, karena salah, omongannya salah. Jadi walau omongannya dia nggak ada, tapi eksperimen dia justru membuktikan keberadaan ether. Ini juga ngomong soal kecepatan cahaya. Ini juga melakukan eksperimen di air. Jadi ini ngomong soal perpindahan energi, itu adalah pada ether. Ini maaf ya, penulis skip, penulis nggak akan menjelaskan banyak, cuma ya singkat saja lah ya, cukup untuk tahu sekilas saja, jadi nggak terlalu mendalami ya. Ini juga ada namanya sistem resonansi antara bumi dan bulan gitu ya. Jadi dia menjelaskan cukup banyak soal percobaan-percobaan ini. Juga ada juga penerbangan fenomena-fenomena aneh, seperti misalnya ini. Jadi dia merasa seperti waktu berhenti. Dia terus memutuskan untuk tidak membuka soal ether ini. Jadi berterima kasih dengan Einstein atau yang lainnya dengan teori yang keliru ini, menuntut manusia menjauh dari jalan berbahaya. Jadi
dia menceritakan berbahayanya eksperimen dengan aether ini ya. Jadi dia memang ya mungkin nanti aja lah ya, jangan sekarang. Kalau sekarang manusia masih nggak siap katanya ya. Ini juga generator angin sepoi jelas bertiup. Ini ngomong soal anu ya, soal apa, electropropulsion. Nah, electropropulsion itu ada di sini ya. Mana sih? Di sini. Jadi apa jenenge, eksperimennya lifter project juga ini salah satunya, membuat alat terbang dari apa, gelombang listrik yang kemudian bisa menunjukkan alatnya melayang hanya dengan mengandalkan mengandalkan voltase tinggi saja ya. Jadi ya ini bisa diterjemahkan seperti itu. Jadi ini hubungannya dengan yang ini ya. Terus skip. Ini juga menyebutkan alat yang bisa membuat aether itu jadi terserap di satu sisi sehingga alatnya bisa bergerak. Terus ini juga artikelnya Peter Liman, Free Energy Secret of Cold Electricity. Ini halaman 14, ada soal Tesla juga yang membahas soal high voltage energy spike ya. Ini merupakan energi yang penulis manfaatkan untuk alat kesehatan Stingo ya, Stingo Zapper yang penulis jual juga. Ini efeknya besar ya. Stingo Zapper yang cuma alatnya kecil seperti itu bisa untuk dipakai merubah cuaca misalnya ya. Yang kabel merahnya dimasukkan ke air, yang kabel hitamnya dikasih diodanya dipasang di kabel merah, ngarahnya ke air, plusnya menuju ke air. Terus bagian yang hitam kan negatif, itu dipasang di kabel panjang yang ada di atas gitu. Nanti langit bisa jadi sangat biru, awan jadi putih-putih banyak, kalau bagus ya jadi muncul burung-burung nanti, tapi airnya jadi air yang berbahaya untuk dipegang. Jadi warning aja ya. Itu alat sekecil itu bisa fungsi ya, prinsipnya dengan high voltage energy spike ini ya. Jadi ini artikel-artikelnya nanti mungkin ya penulis bakal sertakan semua link-link ini. Ini juga dari beda lagi ya, Grey Motor ya, beda lagi. Ini ya juga merupakan listrik yang menggabungkan antara petir dengan listrik tegangan rendah, jadinya bisa menyerap energi dari aether. Ini juga ngomong soal transmisi energi lewat lewat wifi, lewat wireless. Jadi listrik dialirkan ke tempat yang jauh lewat radio ya. Ini cuma penjelasan implementasinya bagaimana. Terus kalau untuk penjelasan yang soal aethernya ini bisa kita lihat di sini ya. Nah ini ya penjelasannya. Jadi yang namanya molekul terkecil di atom ya, atom, partikel terkecil fisik yang ada di dunia itu merupakan gelembung-gelembung yang ada pada aether ya. Terus kemudian di sini gambar sing tepak itu nah yang ini, partikel terkecil itu bentuknya seperti ini. Ini ada yang plus, ada yang minus. Yang plus ini mengambil energi dari, entah mengambil atau meniupkan ya, mengambil energi dari aether, ini mengembalikan energi dari aether. Terus ada yang namanya tahapan energi, jenis tahapan gasnya ya. Jadi yang paling kecil itu adalah ini,
Terus ada apa ya, E4 mungkin ya, E4 DC apa E1 DC. Ada status tahapan material yang namanya E4, ada yang namanya E3, ada yang namanya E2, ada yang namanya E1, terus tahap gas, liquid, solid. Jadi kalau kita kenal itu tahapan materi itu ada yang cair, yang gas, yang padat. Nah, ini ditambahkan 4 lagi berdasarkan pada tahap E nya ini. Terus baru di tahap yang paling awal ada namanya ini ini E1, ini E2, E3, E4, ini gas ya, posisi gasnya di sini, maaf tulisannya kecilian. Nah, ini adalah gambaran atom hidrogen. Atom hidrogen itu di dalamnya ada yang mana tadi, yang ini ya, ini dan ini, 3 buah yang berbentuk garis. Ini sementaranya ya, instannya ya. Terus ini ada berbentuk segitiga. Yang bentuk garis ini plus, yang berbentuk segitiga ini minus. Oleh karena itu makanya ada rekomendasi kalau pasang cemenita itu nggak boleh segaris, tapi harus segitiga, karena kalau bentuk segaris energinya akan jadi berubah. Ini juga ada bentuk yang ketiga ini, dan ini posisinya adalah dinamik, dia selalu bergerak. Jadi di dalam ini selalu bergerak, di luar ini selalu bergerak. Makanya terus ini ya, yang menggambarkan gerakan. Nah, ini yang menggambarkan gerakan-gerakannya ya. Jadi gerakannya muter-muter gini, terus secara dinamis. Yang bentuk segitiga ada yang gini gitu. Jadi yang segaris ini gak ada wis bola. Pokoknya yang bentuk segitiga, oh ini ada segaris. Ini yang segaris bentuknya seperti ini. Segitiga wis bentuk segini, ada yang segi 4 juga. Ini tentu atom molekulnya beda lagi gitu ya. Ini juga wis makin kompleks gerakannya. Terus nah, ini yang tahap berikutnya, ini bentuk molekulnya kalau menurut penulis. Jadi bentuk molekulnya kalau dilihat bisa seperti ini ya. Tentu ini juga mencerminkan rumus kimia juga. Jadi kan rumus kimia bentuknya ada yang 3 dimensi atau apa ya, semi mencerminkan hal ini. Nah, ini juga perwakilan wujudnya ya, wujud molekulnya seperti ini kalau teori ether atau chemistry. Apa maneh ya, kita cuma ngomong sekilas-sekilas saja, cuma untuk memberikan gambaran. Di sisi soal vibrasi ya, mestinya ada di salah satu sini yang ngomong soal vibrasi, soal frekuensi. Jadi balik lagi ke sini. Jadi yang namanya rahasia universe ya, alam semesta, yang namanya energi, frekuensi, dan vibrasi itu ternyata lebih luas daripada pengertian kita sekarang ini. Karena yang namanya vibrasi itu artinya adalah menggetarkan ether. Frekuensi ini bisa macam-macam. Frekuensinya cahaya, frekuensinya suara, frekuensinya listrik, frekuensinya medan magnet, yang ya berubah radio juga ya. Dan yang dipentingkan adalah kualitas dari sinyal frekuensinya, kualitas sinusnya, atau kalau yang dicontoh Puharich tadi, Andrea Puharich, bentuk frekuensinya yang bentuk seperti U digandeng seperti itu. Terus apalagi kalau dari Tesla sendiri, dari intensitasnya dia menciptakan listrik dengan tegangan dan arus yang sangat tinggi, jutaan voltase, jutaan ampere. Mainannya Tesla segitu tingginya. Arus 1 megavolt, 1 mega ampere, frekuensi 1 megahertz. Listrik diaktifkan, maksudnya dinyalakan, dimatikan dalam frekuensi 1 megahertz. Penulis nggak tahu apakah ada alat sekarang ini yang bisa melakukan hal itu. Pada saat itu Tesla menggunakan air raksa yang ditembakkan ke plat sehingga bisa menciptakan frekuensi 1 MHz. Nah, kalau sekarang nggak tahu
Yang jelas kalau pakai relay mustahil. Relay itu kalau kecepatannya terlalu tinggi akan muncul bunga api. Bunga apinya akan loncat dan membuat hasil listriknya jadi enggak putus sempurna gitu loh. Nah, Tesla entah bagaimana caranya dia bisa menghasilkan listrik 1 MHz putus-putus tanpa menghasilkan spark. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang menurut penulis sekarang masih nggak ada yang bisa mencapai. Boh ya, mungkin sono tapi gak ngomong. Tapi yang jelas kalau dari eksperimen free energy nggak ada yang bisa, zero point energy nggak ada yang bisa, yang penulis tahu seperti itu. Tapi ya ini tujuannya cuma untuk mengarahkan saja, untuk ngasih tahu bahwa oh ada ini gitu ya. Penulis yakin dengan Nikola Tesla. Karena Nikola Tesla juga ya kebetulan percaya dengan Aether seperti halnya Maxwell tadi, dengan ya yang lain-lain juga. Kemudian banyak peneliti yang ya menunjukkan rahasia atau istimewanya mainan dengan frekuensi, dengan energi ya. Kalau vibrasi ini sesuatu yang khusus karena vibrasi yang dimaksud adalah vibrasi pada Aether, pada mediumnya, dan itu sesuatu yang sulit dilakukan kecuali kalau sudah mencapai energi tertentu atau frekuensi tertentu yang bisa aja lebih dari satu, tapi harus kombinasi dari beberapa frekuensi. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.